Ternyata ada ilmu sedekah yang kalau kita tahu, hidup kita berubah. Ini logis nih, kita praktekin yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, emang paling enak kita membahas sebuah topik yang udah lama nggak dibahas nih. Termasuk sebuah topik yang bisa langsung kita praktekin secara logis untuk mempraktekannya. Bener, kita akan membahas topik sedekah di hari ini. Dan kita akan langsung mengujinya, ini benar atau cuman teori doang. Sekarang, silahkan kamu rileks dulu, kerjakan apa yang sedang kamu kerjakan seperti biasanya. Tapi tolong, kalau kamu suka dengan video ini, dengarkan baik-baik sambil kamu awali dengan klik jempol ke atasnya sebagai hadiah bagi saya. Terima kasih. Kita langsung bahas sekarang. Teman-teman, kalau kita bicara soal sedekah, sedekah itu punya teman baik. Benar. Sayangnya, teman baik dari sedekah ini itu jarang atau bahkan belum pernah saya lihat dibahas sama orang lain. Coba sekarang saya tanya sama kamu, apa yang kamu ketahui tentang sedekah? Apakah kamu tahu sedekah itu punya teman baik? Siapa teman baik sedekah? Betul. Rata-rata orang yang saya tanya begini, mereka bingung atau bahkan mungkin mereka mengatakan sebuah hal yang salah tentang teman baik dari sedekah. Saya langsung kasih tahu. Teman baik dari sedekah itu sebenarnya adalah satu yang biasa disebut jati diri kamu. Nah kan? Bingung kan? Belum pernah kan kamu dengar di mana-mana, belum pernah nih ada yang ngasih tahu sama saya bahkan bahwa sedekah itu biar mantep hasilnya butuh temen. Temennya adalah jati diri kita sendiri. Maksudnya gimana mas? Nah ini saya jelasin ya. Kamu dengerin, saya berusaha jelaskan semudah mungkin. Gini nih, kamu tahu nggak? Tuhan itu menciptakan manusia sudah luar biasa loh. Saya ulangi, kita nih sebagai manusia diciptakan sama Yang Maha Kuasa sudah luar biasa banget. Di dalam diri manusia ada satu hal yang namanya kompas kehidupan. Kamu tahu kompas kan? Kompas itu penunjuk arah. Biasa digunakan orang zaman dulu nih kalau lagi melaut gitu ya, terutama para nelayan. Biasanya kalau lagi di pantai atau di laut gitu ya, mereka menggunakan kompas untuk menunjukkan arah bahwa oh ke sana loh selatan, oh ke sana loh utara. Nah, setiap manusia itu sebenarnya punya kompas kehidupan yang bisa menunjukkan jati diri kita sendiri, teman-teman. Jati diri kita ini harus ditemukan dulu, baru sedekahnya bisa mantap. Maksudnya gini loh, contoh saya sebagai Aryan Surya Pagar Kehidupan, kamu ketolong nggak dengan materi-materi saya? Saya ulangi pertanyaan saya, selama ini apakah kamu pernah tertolong dengan saya di Pagar Kehidupan? Alhamdulillah pernah, bagus. Sekarang pertanyaan berikutnya, menurut kamu, apa yang saya berikan kepada kamu, itu sedekah bukan? Sedekah. Dan inilah sedekah yang merubah hidup saya, percaya atau tidak, jadi jauh lebih baik. Ketika saya menemukan bahwa, oh ini loh jati diri saya, ini loh kelebihan yang Tuhan kasih ke dalam diri saya. Kemudian saya gunakan kelebihan ini untuk berbagi kepada orang, disitulah sedekah itu menjadi sempurna. Mulai paham? Mulai jelas? Nah, tenang. Pelan-pelan saya akan buka lapisan-lapisan di kepala kamu yang mungkin masih kurang jelas, sudah mulai jelas sekarang. Alhamdulillah, sekarang saya perjelas lagi supaya kamu lebih paham. Lihat diri kamu. Saya ulangi, sekarang lihat diri kamu sendiri. Kalau saya tanya sama kamu, diri kamu sendiri nih, bener, udah tahu belum kamu itu siapa? Saya ulangi pertanyaan saya, tolong dijawab dalam hati aja, ini penting banget. Lihat diri kamu sendiri. Kalau saya tanya sama kamu sekarang juga, apakah diri kamu tahu siapakah kamu? Kamu tahu siapa itu kamu? Kamu tahu siapa itu dirimu? Rata-rata akan menjawab, saya adalah
Aryan, atau saya adalah Andi, Mas. Saya adalah Sasa, Mas. Saya adalah Rani, Mas. Rata-rata mereka akan menjawab namanya. Padahal yang saya tanya bukan nama kamu. Yang saya tanya, kamu tahu nggak apa kelebihan Tuhan yang Tuhan kasih ke dalam dirimu? Nah, itu dia. Tahu atau tidak apa keunikan yang Tuhan kasih ke dalam diri kamu dalam hidupmu selama ini? Tahu atau tidak? Sadar atau tidak? Renungkan. Nah, ini yang jadi masalah, teman-teman. Kita sedekah uang jago, alhamdulillah. Apalagi kalau sahabat pagar kehidupan, sedekahnya luar biasa nih, saya yakin. Tapi sedekah yang paling maut, yang paling keren, yang paling oke, itu adalah ketika kita bekerja, kita sambil bersedekah. Nah, bekerja yang sambil bersedekah itu adalah sedekah yang bagi saya itu luar biasa. Kenapa? Karena satu, dia menolong orang. Yang kedua, dia menolong dirinya sendiri. Ini yang kurang nih. Banyak orang sedekahnya jadi gak ikhlas. Kenapa, teman-teman? Karena dia nolongin orang, tapi dia lupa menolong diri sendiri. Setuju gak? Saya ulangi perkataan saya. Kebanyakan orang sedekah jadi gak ikhlas, jadi susah. Kenapa? Karena selama ini dia bagus nolongin orang, tapi dia lupa bahwa dirinya sendiri juga perlu ditolong loh. Dan itu yang membuat sedekah jadi berat kan selama ini. Coba renungkan, benar nggak? Nah, ini maksud saya. Ketika kamu menemukan jati diri kamu, ketika diri kamu menemukan apa sih kelebihan yang Tuhan kasih dalam diri saya, bakat yang Tuhan kasih dalam diri saya, permata yang Tuhan kasih dalam diri saya, kamu gunakan itu untuk menolong orang. Di situ kamunya happy, di situ orang lain pun happy. Jadi sedekahnya sempurna karena sama-sama bahagia, sama-sama dapat berkah. Jelas? Nah, sekarang ini yang paling penting. Kamu sudah tahu bahwa sedekah itu punya teman baik adalah jati diri. Dan jati diri manusia itu harus ditemukan menggunakan kompas kehidupan yang manusia itu punya. Pertanyaannya, Mas, gimana cara saya menemukan siapa sih saya? Atau apa sih bakat yang Tuhan kasih dalam diri saya? Oke, sekarang di menit ini saya akan berusaha membimbing kamu untuk menemukan jati diri kamu. Siap? Gini. Sekarang tolong ambil nafas panjang melalui hidung dulu ya. Ambil nafas yang sepanjang mungkin, sedalam mungkin melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Tenangkan diri kamu, buat rileks. Kalau bisa memejamkan mata. Kalau tidak bisa karena lagi bekerja pun gak masalah. Yang penting tenang, rileks, dan dengarkan saya. Sadar gak? Sebenarnya hal yang ada dalam diri kamu itu sudah tersimpan lama dalam tubuh kamu. Bakat kamu tuh udah ada dari kamu lahir. Sadar atau tidak, setiap manusia termasuk kamu itu sudah terlahir dengan bakat yang dititipkan Tuhan, yang mana masing-masing orang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau gitu gimana cara saya menemukannya, Mas? Cara menemukannya itu mudah. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Lihat di dalam dirimu sendiri. Hal apa yang paling sering kamu lakukan dalam hidupmu selama ini dan bikin kamu happy? Itu dia dua kata kuncinya. Sering dan bikin happy. Hal apa itu? Renungkan. Misal nih, saya kasih contoh. Diri kamu nih paling suka nyanyi. Entah kenapa tuh nyanyi paling sering. Kenapa? Karena bikin kamu happy. Ketika bernyanyi kamu happy. Atau diri kamu nih suka ngomong sendiri. Tapi seolah-olah kamu tuh ngomong kayak lagi ceramahin orang walaupun gak ada orang. Kenapa? Karena kamu ngerasa kalau saya ceramah, Mas, itu rasanya happy. Atau diri kamu nih paling sering coret-coret gitu loh, gambar-gambar yang menurut orang gak jelas, tapi entah kenapa kamu tuh suka aja gitu. Gambar-gambar walaupun katanya gak jelas tapi bikin kamu nyaman. Atau ada juga yang entah kenapa dia suka banget menuliskan sajak-sajak puisi. Dari segala sesuatu dia bisa tuh buat jadi puisi, mau orang suka gak suka, yang penting gue nulis puisi aja. Nah, coba renungkan ke dalam diri kita masing-masing. Hal apa sih yang paling sering kita lakukan belakangan ini dan bikin kita happy? Renungkan pelan-pelan, tenang aja. Coba kamu pikirin. Yang kedua,
Dari hal yang kamu sudah temukan tadi, oh saya ternyata suka ngelakuin ini mas. Kenapa? Itu bikin saya happy. Oke, saya mau tanya pertanyaan berikutnya dan ini penting. Apakah hal itu pernah membuat kamu dipuji sama orang? Saya ulangi. Kan kamu udah milih nih, udah ingat, oh iya mas saya dulu suka, saya ngelakuin ini tuh sering banget dan saya suka ngelakuin itu karena bikin happy mas. Oke. Apakah ketika kamu melakukan itu, dulu pernah mendapatkan pujian juga dari orang lain ketika kamu melakukannya? Contoh nih ya, misalnya kamu suka nyanyi-nyanyi gitu. Pernah kamu ketika nyanyi ada yang bilang, suara kamu bagus banget, kamu nyanyi apa sih? Atau kamu lagi iseng-iseng gambar-gambar gitu, gambar-gambar kartun atau gambar-gambar gak jelas. Ada gitu orang yang muji gambar kamu, ih gambar lu keren ya, kok bisa sih? Hal apa yang ketika kamu melakukannya kamu happy dan pernah atau bahkan sering mendapatkan pujian dari orang lain? Hal apakah itu? Renungkan lagi. Yang terakhir, yang ketiga, kamu sudah mendapatkan hal itu dengan 2 poin yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga ini yang paling menentukan bahwa itulah bakat kamu. Apa mas? Hal itu membuat kamu menjadi lupa waktu karena kamu menikmatinya. Saya ulangi. Hal terakhir yang menunjukkan bahwa itulah benar adalah bakatmu atau permata yang Tuhan kasih dalam dirimu. Ketika dirimu melakukannya, kamu menjadi lupa waktu karena terlalu antusias melakukannya. Hal apakah itu? Kalau diri kamu sudah menemukannya, selamat. Disitulah permata kehidupan kamu. Tapi kalau belum, nggak apa-apa. Video ini boleh kamu putar berulang kali kok. Kamu simpan juga nggak apa-apa. Mungkin kamu mau save dulu video ini, mau kamu masukin ke dalam playlist kamu untuk ditonton nanti. Nggak apa-apa. Yang penting, saya sudah memberikan kamu petunjuk bagaimana cara menemukan permata diri kamu sendiri. Nah, sekarang yang paling mantep nih. Ketika kamu sudah menemukan permata kehidupan kamu, gunakan permata itu atau bakatmu untuk menolong orang. Saya ulangi, ketika diri kamu sudah menemukan bakatmu apa, permata hidupmu apa, gunakan itu untuk menolong orang, bukan untuk cari duit tujuan utamanya. Mas, tapi kan saya juga butuh uang. Betul, tapi kalau prinsip orang yang tahu Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, atau dalam tanda kurung beriman, bekerjalah untuk beribadah. Bekerjalah untuk menolong orang. Barang siapa bekerja untuk menolong orang dan dia bahagia, disitulah sedekahnya sempurna. Dan ketika sedekahnya sempurna, tidak akan mungkin rezekinya seret. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya ternyata kamu tuh bakatnya nyanyi. Mas, saya nyanyi nih, gimana cara nolongin orang? Bikinlah sebuah video atau audio di mana kamu nyanyi, boleh ditaruh di YouTube atau dimanapun, niatkan untuk membuat orang bahagia karena kamu bernyanyi. Ingat ya, ibadah itu karena niatnya. Kalau niat kita untuk membahagiakan orang, menolong orang, udah jadi ibadah tuh. Iya bener. Misalnya kamu suka masak juga sama. Masak, tapi sambil masak niatnya apa? Niatnya untuk membuat orang lain perutnya kenyang dan lidahnya bahagia karena masakan saya. Jadi di mana kamu niatnya untuk menolong orang, untuk membantu orang, di situ kamu sudah beribadah. Karena di situ kamu secara tidak sadar sudah bersedekah. Dan itulah sedekah yang sempurna yang saya maksudkan di depan tadi. Jelas? Ini adalah cara emas yang saya lakukan dari dulu. Dan alhamdulillah, puji Tuhan saya bersyukur banget. Karena memang ketika manusia bersedekah dengan sedekah yang baik, disitulah hidupnya dilapangkan oleh Yang Maha Kuasa, lebih lapang daripada sebelumnya. Ini sebuah video daging banget. Tolong kamu simpan atau kamu sebarkan kepada orang-orang link video ini. Praktekan ya, kamu uji coba deh, benar nggak perkataan saya tadi dari depan? Dan rasakan perbedaannya teman-teman. Ketika kamu berani melakukan ini, kamu seperti orang yang berani merubah nasib kamu sendiri ke jalan yang lebih baik. Ilmu ini saya hadiahkan untuk kamu, lakukan, praktekan, dan lihat perbedaannya. Seizin Tuhan,
insya Allah hidup kamu berbeda. Dan yang paling penting, kamu pun ikut menjadi bahagia. Itulah sedekah yang maksimal. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.